aku akan kembali main di Korea untuk tahun 2026 sampai 2027. Dan aku akan bergabung dengan tim Hyundai. Aku senang banget bisa gabung sama tim Hyundai. Terima kasih. Akhirnya pecah. Spekulasi panjang soal masa depan Megawati Hangestri akhirnya terjawab. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Saat banyak orang yakin Megatron akan kembali ke Red Sparks untuk membangkitkan mantan klubnya yang terpuruk musim ini, kenyataan justru berkata lain. Pada 11 Mei 2026, Hyundai Hillstate resmi mengumumkan satu transfer yang langsung mengguncang Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan mereka. Bukan Red Sparks. Bukan klub yang selama 2 musim menjadi rumahnya di Korea. Bukan tim yang pernah ia bangkitkan dari keterpurukan. Melainkan rival yang kini siap menjadikannya senjata utama untuk musim depan. Kenapa harus Hyundai? Kenapa bukan Red Sparks? Apakah Red Sparks memang tidak lagi menginginkannya? Atau justru Mega yang memilih menutup kisahnya dan mencari tantangan baru? Para pecinta voli masih ingat bagaimana pedihnya momen perpisahan antara Ko Hae-jin dan Megawati di bandara. Momen yang penuh air mata. Momen yang membuat banyak orang percaya bahwa ini bukan perpisahan selamanya. Saat itu, publik Korea kehilangan sosok yang telah menghidupkan kembali Red Sparks. Sementara publik Indonesia menanti satu hal yang sama. Kepulangan Megatron ke Korea. Setelah perpisahan di tahun 2025, harapan itu terus hidup. Banyak yang yakin, cepat atau lambat, Megawati akan kembali. Kembali ke Red Sparks. Kembali ke Ko Hae-jin. Kembali melanjutkan kisah yang terasa belum selesai. Apalagi ikatan emosional yang terbangun selama 2 musim terasa begitu kuat. Bagi banyak fans, hubungan antara Mega dan Red Sparks bukan sekadar hubungan pemain dan klub. Ada sejarah di sana. Ada perjuangan. Ada air mata. Ada kebangkitan yang mereka bangun bersama. Semua orang membayangkan satu skenario yang sama. Megawati kembali ke Korea, mengenakan lagi seragam Red Sparks, dan bersama Ko Hae-jin, menciptakan sejarah baru yang belum sempat mereka tuntaskan. Namun waktu terus berjalan. 1 tahun berlalu, dan kepastian itu tak kunjung datang. Alih-alih kembali ke Korea, Mega justru memilih tantangan baru di Turki. Keputusan yang sempat membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah babak bersama Red Sparks benar-benar sudah selesai? Namun perjalanan di Turki ternyata tidak berlangsung lama. Mega berhenti di tengah jalan. Dan sejak saat itulah spekulasi kembali memanas. Publik mulai percaya bahwa pintu menuju Korea kembali terbuka. Apalagi di saat yang sama, Red Sparks justru mengalami musim yang jauh dari harapan. Semua tanda seperti mengarah pada reuni. Sebuah kepulangan yang terasa begitu sempurna. Namun justru ketika momen itu akhirnya datang, semuanya berubah. Keputusan yang diumumkan pada 11 Mei 2026 benar-benar mengejutkan. Megawati kembali ke Korea, tetapi bukan untuk Ko Hae-jin, bukan untuk Red Sparks, dan bukan untuk melanjutkan kisah yang selama ini dinanti jutaan penggemar. Ia memilih jalan lain. Setelah berpisah dengan Megawati Hangestri Pertiwi asal Indonesia pada April 2025, Red Sparks langsung bergerak mencari pengganti. Pilihan pelatih Ko Hae-jin saat itu jatuh pada Wipawe Srithong asal Thailand, pemain yang sebelumnya memperkuat Hyundai Hillstate selama 2 musim, yaitu musim 2023 sampai 2024 dan musim 2024 sampai 2025. Di atas kertas, keputusan ini terlihat sangat masuk akal. Wipawe sudah mengenal atmosfer Liga Voli Korea. Ia paham ritme kompetisi. Ia sudah terbukti mampu bermain dalam sistem Hyundai. Namun ada satu fakta besar yang menjadi bom waktu. Pada 11 Februari 2025, Wipawe mengalami cedera ACL serius pada lututnya. Meski tetap direkrut Red Sparks pada April 2025, kondisinya belum benar-benar pulih 100%. Dan inilah awal petaka Red Sparks. Musim 2025 sampai 2026 berubah menjadi musim terburuk mereka. Red Sparks finish di posisi ke-7 alias juru kunci dengan hanya 26 poin. Sementara Hyundai Hillstate justru finish di posisi kedua klasemen reguler dengan 65 poin. Dan saat kompetisi berakhir pada 5 April 2026, GS Caltech Seoul Kicks resmi keluar sebagai juara Liga Voli Korea setelah mengalahkan Gimcheon Korea Expressway Highpass di partai final. Kontras ini sangat menyakitkan bagi Ko Hae-jin. 2 musim sebelumnya, bersama Megawati asal Indonesia, Red Sparks mampu bangkit dan bahkan menjadi runner-up. Kini tanpa Mega,
mereka jatuh ke dasar klasemen. Inilah trauma yang kemudian membentuk keputusan Ko Hye-jin pada musim berikutnya. Memasuki proses pemilihan pemain Asia untuk musim 2026 sampai 2027, Ko Hye-jin tidak mau mengulangi perjudian yang sama. Dan proses itu berlangsung pada akhir April hingga awal Mei 2026. Saat itulah situasinya menjadi sangat menarik. Di mana Megawati saat itu? Bukan di Swiss. Bukan di Eropa. Megawati sedang berada di Indonesia. Ia sedang fokus bersama Jakarta Pertamina Enduro di babak akhir Proliga 2026. Puncaknya terjadi pada Grand Final akhir April 2026. Mega tampil luar biasa. Ia membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara. Ia dinobatkan sebagai MVP Grand Final Proliga 2026. Penampilan itu membuktikan satu hal. Secara kualitas, Megawati masih berada di level elit. Namun justru saat itulah Ko Hye-jin memilih jalan berbeda. Pada 24 April 2026, Red Sparks resmi mengunci pilihan mereka pada Zhong Hui asal Tiongkok. Keputusan ini sangat penting, karena sejak tanggal itulah, secara teknis peluang reuni Megawati dengan Red Sparks resmi tertutup. Kenapa Ko Hye-jin mengambil keputusan secepat itu? Jawabannya sederhana. Trauma Wipawe. Ko Hye-jin sudah belajar dari musim sebelumnya. Ia tidak mau lagi mengambil risiko pada pemain yang kondisi fisiknya masih menyisakan tanda tanya. Meski Megawati tampil baik di Proliga, tetap ada kekhawatiran soal pemulihan lututnya. Bagi Ko Hye-jin, musim 2026 sampai 2027 terlalu penting untuk dipertaruhkan. Kontraknya bersama Red Sparks akan berakhir pada 2027. Ia butuh hasil instan. Ia butuh pemain yang menurutnya paling aman. Karena itulah ia memilih Zhong Hui asal Tiongkok, pemain yang sudah ia pantau langsung sejak Januari 2026 di Shanghai. Namun justru di saat Ko Hye-jin bermain aman, pelatih Hyundai Kang Sung-hyong melakukan manuver cerdik. Ia melihat peluang yang ditinggalkan Red Sparks. Pada akhir April 2026, Kang Sung-hyong terbang langsung ke Yogyakarta. Bukan untuk sekadar menonton. Ia datang dengan satu misi khusus. Mengecek langsung apakah Megawati masih memiliki ledakan serangan yang cukup untuk mendominasi Liga Korea. Dan jawabannya ia lihat sendiri di lapangan. Megawati tampil dominan, menjadi penentu kemenangan, menjadi MVP. Saat itulah Kang Sung-hyong mengambil keputusan. Ia langsung bergerak. Ia menawarkan kontrak serius. Ia menyiapkan skema baru. Megawati akan dipasangkan dengan Jordan Wilson asal Amerika Serikat. Duet ini diproyeksikan menjadi poros serangan utama Hyundai musim depan. Inilah titik paling tajam dari seluruh drama ini. Ini bukan soal Megawati menolak Red Sparks. Ini juga bukan soal Red Sparks membuang Megawati. Ini adalah duel dua filosofi pelatih. Ko Hye-jin memilih stabilitas. Ia trauma oleh kegagalan Wipawe asal Thailand. Ia memilih pemain yang dianggap aman. Sementara Kang Sung-hyong memilih ambisi. Ia melihat kualitas Megawati asal Indonesia terlalu besar untuk dilewatkan. Dan hasil duel keputusan itu resmi diumumkan pada 11 Mei 2026. Hyundai Hill State memperkenalkan Megawati Hangestri asal Indonesia sebagai rekrutan baru mereka. Seketika publik Korea gempar. Akun media sosial Hyundai langsung meledak interaksinya. Fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai efek Megatron. Analisis akhirnya sangat jelas. Red Sparks kehilangan Megawati bukan karena Mega menolak, tetapi karena Ko Hye-jin lebih dulu menutup pintu pada 24 April 2026. Dan ketika pintu itu tertutup, Kang Sung-hyong datang membukanya lebih lebar. Dan lebih menariknya lagi, meski gagal reuni dengan Megatron, Ko Hye-in tetap reuni dengan Vanja Buklik, tandem Megawati di Red Sparks. Red Sparks resmi merekrut Vanja Bukilic sebagai outside hitter mereka. Dan sudah jelas serunya bagaimana. Sekarang tinggal menunggu satu hal. Saat Hyundai Hill State bertemu Red Sparks musim depan. Saat Megawati berdiri di seberang Ko Hye-jin. Menjadi lawan tangguh mantan rekan-rekannya di Red Sparks. Dan saat itulah publik akan tahu siapa yang sebenarnya mengambil keputusan paling tepat. Pelatih Hyundai atau pelatih Red Sparks.